Penyebab Sintayong ngamuk bentak pemain Timnas Indonesia U20. Pelatih Tim Nasional Timnas Indonesia U20, Sintayong marah besar kepada para penggawa Garuda Nusantara yang gagal memetik kemenangan saat melawan Moldova U20 di laga uji coba yang berlangsung di Turki. Bahkan Sintayong sampai membentak salah satu pemain, yakni Barnabas Sobor, karena dinilai sangat buruk padahal sudah dipercaya menjadi kapten. Seperti yang diketahui Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan TC di Turki. Berbagai laga uji coba pun dilakukan, termasuk melawan Moldova U20, yang mana pada Jumat tanggal 4 November tahun 2022 lalu menjadi pertemuan kedua mereka di momen TC tersebut. Sayangnya hasil kurang memuaskan diraih pasukan Sintayong. Timnas Indonesia U20 yang menurunkan banyak pemain cadangan sebagai starter itu harus puas menutup laga dengan skor imbang 0-0. Padahal di pertemuan pertamanya melawan Moldova U20, Garuda Nusantara mampu menang 3-1. Kegagalan Timnas Indonesia U20 dalam memetik kemenangan pun membuat Sintayong kecewa. Pelatih asal Korea Selatan itu marah karena permainan Timnas Indonesia U20 dinilai sangat buruk saat ditahan Moldova U20. Sintayong merasa para penggawa Garuda Nusantara gagal menerapkan hasil latihan mereka, terutama dalam hal passing yang kerap salah umpan. Permainan kalian di latihan dalam prakteknya berbeda jauh sekali. Setiap passing selalu kehilangan bola, ujar Sintayong, mengutip dari YouTube PSSI TV, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Selain permainan keseluruhan, Sintayong juga ngamuk kepada Barnabas Sobor yang menjadi kapten di Timnas Indonesia U20 vs Moldova U20. Penggawa Persija Jakarta itu dinilai Sintayong bermain amat buruk, padahal sang pemain sudah dipercaya menjadi kapten di laga tersebut. Sintayong marah bukan tanpa dasar. Barnabas nyatanya memang kerap buat kesalahan di lini belakang Timnas Indonesia U20. Bek yang kini sedang dipinjam ke klub Liga 2, PSPS Riau itu bahkan beberapa kali membahayakan gawang Timnas Indonesia U20 karena kesalahannya tersebut. Hal itulah yang membuat Sintayong geram. Ia pun merasa Barnabas terlalu sombong karena sudah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U20 di laga tersebut. Kalau pakai ban kapten kenapa? Kelihatan kayak binting gitu? Anda, Barnabas, coba bicara, ngapain saja coba di babak pertama, geram Sintayong sambil menatap Barnabas. Karena permainan buruk Barnabas itu, ia pun ditarik di awal babak kedua. Selanjutnya, Sintayong jelas tak mau hal yang sama kembali terjadi dalam permainan Timnas Indonesia U20. Hasil Indonesia U20 vs Moldova U20, uji coba jelang Piala Asia U20 2023, imbang 0-0. Inilah hasil Timnas Indonesia U20 vs Moldova U20 uji coba jelang Piala Dunia U20 2023, pasukan Garuda bermain imbang tanpa gol hingga turun minum. Laga Indonesia U20 vs Moldova U20 berjalan seru sepanjang 90 menit. Kedua tim sama-sama bermain terbuka dan menciptakan sejumlah peluang di laga ini. Timnas U20 Indonesia dipaksa bermain imbang dengan skor kacamata melawan Moldova pada babak pertama dan kedua dalam pertandingan uji coba di Turki. Laga Timnas U20 Indonesia vs Moldova telah digelar Stadion Manavgat Ataturk, Turkiye, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, malam WIB. Ini merupakan pertandingan uji coba kedua Timnas U20 Indonesia menghadapi Moldova. Sebelumnya, pasukan Sintayong berhasil melakukan comeback dan menang dengan skor akhir 3-1 di laga pertama. Kali ini, juru taktik asal Korea Selatan itu merotasi sebagian besar starting line-up. Nama-nama seperti Robby Darwish, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga Zanadin Faris ditaruh di bangku cadangan. Jalannya pertandingan skuad Garuda Nusantara langsung tampil menggebrak sejak peluit tanda berbunyinya kick-off babak pertama. Indonesia bahkan mendapatkan peluang pertama dari sepak pojok namun masih bisa digagalkan kiper Moldova. Pada menit ke-19, Ginanjar Wahyu mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan setelah menerima umpan dari tengah lapangan. Dia menusuk ke kotak penalti dan berhasil melewati penjagaan kiper lawan. Sayang sekali, Ginanjar kurang tenang melakukan sontekan sehingga bola melenceng ke kanan gawang. Para pemain Timnas U20 Indonesia terus melancarkan bertubi-tubi serangan. Namun, Moldova bermain sangat rapi dan disiplin sehingga mampu beberapa kali menggagalkan upaya serangan tim Merah Putih. 5 menit jelang turun minum,
Frezi Al-Hudafi melakukan tendangan spekulasi yang mengarah on target, akan tetapi, lagi-lagi ditepis kiper lawan. Pada menit-menit akhir, Indonesia mendapat peluang lewat skema bola mati, namun tidak ada yang bisa menerima umpan terukur Rabani Tasnim. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 untuk kedua tim. Hingga babak kedua selesai timnas Indonesia U20 dan Moldova sama-sama gagal menyarangkan gol. Hasil kacamata hingga wasit meniup peluit panjang.